Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan itu akan bisa sempurna. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu ala kulli hal. Kita memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, meminta ampun hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita dari syirik menuju kepada tauhid. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kufur menuju iman. Salawat pula kepada keluarganya, sahabatnya dan setiap orang yang berusaha untuk meniti jalannya. Amma ba'd, para jamaah sekalian, keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah, kita merenungi ayat Al-Quran, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tapi kali ini kita ambil 1 ayat dulu, yaitu pada ayat yang ke 284. Ya, ayat 284 dari surat Al-Baqarah. Ini 3 ayat terakhir ya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ayat yang mulia. Lillah, hanya milik Allah. Ya. Milik Allah lah. Ma, semua. Fis samawati, yang ada di langit-langit itu. Wa ma, dan semua. Fil ardi, yang ada di bumi. In tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian lakukan secara terang-terangan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab semuanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaghfir liman yasha', kemudian Allah akan menghapus dosa hambanya yang dikehendaki. Wa yu'adzib man yasha', dan Allah akan menyiksa hambanya yang dikehendaki. Kemudian di sini ditunjukkan sifat Allah al-Qudrah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala yang ada di alam semesta. Lihat, ayat ini berkaitan dengan tauhid, iman, para jamaah sekalian. Di ayat ini Allah mengatakan, lillah, milik Allah, kepunyaan Allah, punya Allah semua. Semuanya punya Allah. Di sini dikatakan, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit-langit itu. Khalaqas sab'a samawatin, Allah yang menciptakan langit 7 ini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Di surat Al-Mulk, Allah yang menciptakan 7 langit tibaq, yang berlapis. Walladzi khalaqa sab'a samawatin,
Dialah Allah yang menciptakan langit-langit yang 7 itu. Jadi lillah, ini semua milik Allah, semua yang ada di langit itu milik Allah. Wa ma fil ard, dan semua yang ada di bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama dari ayat ini. Artinya apa para jamaah sekalian? Artinya adalah bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan hanya milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang memberikan semua kenikmatan-kenikmatannya, Allah yang memberikan apa yang terbaik buat semua yang ada di alam ini. Semuanya datang dari Allah. Semuanya. Kita ambil contoh, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Sampai burung-burung yang terbang, dia membuka sayapnya, menutup sayapnya. Siapa yang memberikan kebaikan ini semuanya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah. Allah yang nyiptain, Allah yang ngatur, Allah yang menentukan rezeki. Berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah mulkan, milik Allah semua. Abid, hamba Allah semuanya. Semua menjadi milik Allah. Untuk itu manusia, qul inni la amliku lakum naf'an wala dharra. Katakan, saya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Qul inni la amliku lakum naf'an. Katakan, saya tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat. Wala rasyada, dan maupun kebaikan apapun petunjuk nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan semua kebaikan yang ada di alam ini. Begitu pula keburukan, tidak ada yang bisa menurunkan keburukan. Dan tidak bisa ada yang mengangkat keburukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jam ini banyak di rumah sakit bersalin yang melahirkan. Di jam ini pula banyak di penjuru dunia, di bumi-bumi banyak yang wafat. Hari ini, jam ini ada yang keluar dari rumah sakit sembuh. Dan jam ini pula ada yang masuk ke rumah sakit dan ruang ICU. Siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, jam ini ada orang yang diberikan rezeki dalam jumlah yang banyak. Dan jam ini ada orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Semuanya Allah yang berkuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang punya semuanya. Begitu pula ketika di akhirat nanti. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan di akhirat nanti? Semuanya milik Allah. Maliki yaumiddin. Allah lah yang maha berkuasa. Allah yang mengeluarkan manusia dari perut bumi. Menghidupkan kembali manusia setelah kematian. Kemudian Allah yang menggiring manusia ke suatu tempat untuk dihisab atas semua yang diperbuat oleh manusia itu. Ini adalah tauhid yang mulia. Ini yang harus tertanam dalam hati kita. Ternyata kita ini hanyalah manusia yang lemah, miskin, tak punya apa-apa.
Antumul fuqara ilallah. Kita ini miskin semua di hadapan Allah. Untuk itu ini mengharuskan kita untuk apa jamaah? Mengharuskan kita untuk tadarru' kembali kepada Allah semata. Kita meminta hanya sama Allah. Berlindung hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah. Kita mengharap kebaikan dunia akhirat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini hanyalah milik Allah. Jadi sangat dimurkai oleh Allah kalau ada seseorang yang memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah. Berbuat syirik. Sehingga dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Syirik besar tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena seakan-akan dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuasaan seperti layaknya Allah. Ayat ini adalah ayat tauhid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua itu milik Allah. Punya Allah, punya Allah. Kita kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kita perbuat para jamaah dan saudaraku sekalian? Kita berbuat sendiri, rame, sepi. Semua ini pasti akan dihisab oleh Allah. Semuanya. Kita duduk di tempat yang sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang sama sekali. Itu ada hisabnya. Kita di hadapan orang lain. Dilihat orang pun ada hisabnya. Semua yang ada pada diri kita akan dihisab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat kebaikan, mithqal, seukuran dzarrah. Dzarrah ini kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, apa itu? Sigar, namlah, bayinya semut. Kita berbuat seukuran kecil itu. Allah melihat. Begitu pula keburukan. Kita berbuat keburukan kecil, mungkin orang nggak melihat. Ya rahu, tapi Allah melihat. Nasihat Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Nasihat Rasulullah SAW kepada siapa? Mu'adz ibnu Jabal, Jundub ibnu Junadah. Ittaqillah haitsuma kunt. Kalian harus bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ya, ihfazillaha yahfad. Jaga Allah. Nanti Allah jaga kamu. Begitulah seterusnya dalil-dalil. Apapun yang kita perbuat, sembunyi, rame, itu dihisab semua oleh Allah. Besar kecil dihisab oleh Allah. Subhanallah. Kita ingat pula hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niatan untuk berbuat baik dalam hatinya, lalu tidak sempat dia perbuat, dia tetap dapat pahala. Punya niatan dalam hatinya. Contoh, saya nanti awal puasa mau bagi sembako. Kebetulan saya dapat rezeki umpamanya. Pas awal puasa, ternyata anaknya sakit. Nggak jadi. Uang yang mau dipakai beli sembako, dia harus buat berobat anaknya. Berarti nggak dapat dong pahala. Dapat pahalanya. Itu pahala berbuat baik. Niatnya udah baik dapat. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niatan untuk berbuat baik, tidak sempat dia kerjakan, maka dia tak dapat pahalanya.
apalagi dia kerjain jamaah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang punya niatan buruk jahat, lalu nggak jadi dia kerjain, nggak jadi, dikasih pahala sama Allah. Contoh, ngelihat ada motor tuh ngeletak, wah ada motor nih, wah kuncinya ketinggalan lagi, wah cakep nih, tinggal tancap gas saja. Ketika dia mau ngelakuin, nggak jadi. Kenapa? Nggak boleh ini nyuri, nggak jadi, dia dapat pahala. Punya niatan jahat, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kesadaran muncul. Ini dosa. Udahlah, nggak usahlah. Ini perbuatan buruk. Dapat pahala dia. Subhanallah ya. Tapi kalau begini gimana? Mau nyuri motor. Ya. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu ya'lamullah. Ya, ayatnya tadi apa? In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menyembunyikan sesuatu dalam dirimu atau melakukannya terang-terangan, pasti dihisab. Kalau gini gimana Ustaz? Ada orang melihat tuh motor tadi. Wah, ini mantep nih. Mau dia curi itu motor, dia mau nyolong nih motor. Tiba-tiba di situ ada satpam yang jagain. Enggak jadi. Kenapa? Ada satpam. Apa dia dapat pahala? Yuk kagak mas. Dia cuman karena takut sama satpam. Berarti kalau nggak ada satpam dicolong tuh motor sama dia. Dicuri tuh motor. Berarti niatannya dia saja sudah dapat dosa itu. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Sungguh indah ayat ini ya. Lihat bagian kedua. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi kita melakukannya sembunyi, terang-terangan. Hisab loh. Terkadang kita di depan orang nggak mau, aduh ini dosa nggak enak. Tapi ketika sembunyi sendiri, wah maksiat. Ini bahaya ini. Bahkan ini menjadi sebab amal dia bisa dihapus loh sama Allah. Ketika sembunyi maksiat dia. Tapi kita di depan orang sok menjadi seorang yang paling alim. Di rumah puasa sama anaknya, sahur, buka sama anaknya. Tapi ketika di kantor, malah makan nggak puasa. Jadi kayak apa? Burung ontak. Jadi kalau ketemu lawannya, sembunyi kepalanya doang, tapi pantatnya sama kakinya kelihatan. Alias ngumpet di warung untuk makan. Allah mah tahu semuanya. Kita maksiat sembunyi, itu Allah tahu. Hati-hati. Ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau tobat. Selama kita mau tobat. Selama kita mengerjakan amalan-amalan yang bisa menjadikan Allah menghapus semua kesalahan kita. Allah akan hapus. Makanya hadis Mu'ad dan Jundub tadi, wa adbi'i sayyi'atal hasanah. Kalau Anda sudah berbuat kejahatan, sekarang tinggalkan kejahatan itu, lakukan ketaatan. Tamhuha, pasti Allah akan menghapus keburukan itu. Yaghfiru liman yasha, Allah akan hapus dosa-dosa hambanya yang dikehendaki, yang mau taubat dan beramal saleh. Bulan Ramadan, waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang bersih dari semua dosa. Wa yu'adzib man yasha, dan Allah akan azab hambanya yang dikehendaki. Siapa? Orang yang tak tahu diri. Makanya pelaku dosa itu zalim. Pelaku syirik zalim. Pelaku maksiat zalim dia. Dia merusak dirinya sendiri. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang luar biasa. Maksiat juga kezaliman. Allah mengatakan waqad khaba man dassah. Sungguh man dassah, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat.
dia tak mau taubat. Dia lupa kalau Allah itu melihat dia. Makanya Allah akan azab orang-orang yang seperti ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah. Siapa kita? Siapa kita akan mencegah kekuasaan Allah? Fir'aun mau mencegah kekuasaan Allah? Tak akan bisa. Abu Jahal mau melawan kekuasaan Allah? Tak bisa. Siapa manusia yang mencoba untuk melawan Allah? Justru dialah akan berada dalam kebinasaan. Saudaraku sekalian, inilah ayat tauhid. Allah yang berkuasa. Kita kembali hanya kepada Allah. Siapa yang bisa memberikan manfaat? Allah. Siapa yang bisa menurunkan madarat? Allah. Menghapusnya? Allah. Allahumma la mani'a lima atait. Wala mu'tiya lima marat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Subhanallah. Ini kan doa yang dibaca, zikir yang dibaca setiap kali kita sholat. Ya. Allahumma la mani'a lima atait. La mani'a lima atait. Jadi kalau Allah sudah ngasih, siapa yang mau menghalangi? Tidak ada. Tapi kalau Allah nggak mau ngasih, siapa yang mau ngasih? Kemuliaan, siapa yang bisa memberikan kemuliaan? Kalau Allah tidak mau memberikan kemuliaan kepada dia. Jadi kita memohon hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Kemudian bagian kedua dari ayat ini apa? Ingat, gerak-gerik kita ini ada yang mantau. Malaikat. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara malaikatnya. Ma yalfidhu min qaulin, kalimat yang keluar dari mulut kita, illa waladaihi raqib atid. Ada yang nyata. Kita sendiri, kita tengah keramaian, semua ada yang nyata. Makanya kita bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW setiap hari taubat istighfar. Begitu pula Nabi dan Rasul terdahulu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya yang benar-benar kufur kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Allah. Allah itu akan menghapus semua dosa kalian. Lalu apa? Yursilis sama alaikum midrara. Lalu Allah akan memberikan karunia-karunia-Nya dari langit. Dikasih rezeki, dikasih kebaikan semua oleh Allah. Kalau kita dekat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Dari semua dosa-dosa kita. Semoga Allah membersihkan hati kita semua. Dari kemusyrikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertauhid. Semoga kita bisa menjaga perbuatan kita. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau sendiri, mau ramai, kita akan berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang rajin istighfar. Rajin bertaubat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.